Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang limit trigonometri. Ya, limit trigonometri berkenaan tentang misalkan kalau kita diminta untuk membuktikan bagaimanakah atau buktikan limit x mendekati 0 untuk sin x per x sama dengan 1. Untuk menjawab itu ada dua yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, menggunakan turunan, ya, menggunakan turunan. Tentu ini bagi yang sudah belajar turunan. Kalau yang belum belajar turunan, ya kita belum bisa menggunakan ini. Teori turunan yang kita gunakan adalah teorema L-Hospital atau L'Hopital, ya. Ada yang menyebutkan hospital, ada yang menggunakan L'Hopital. Ya, sama saja, intinya rumusnya sama yang digunakan, yaitu menyelesaikan limit apabila fungsi berbentuk pecahan dengan cara menurunkan fungsi dari pembilang dan penyebut. Kemudian disubstitusikan nilai limit ke fungsi turunan sehingga hasilnya nanti tidak 0 per 0. Jadi setelah diturunkan, dimasukkan atau disubstitusikan nilai limitnya, kemudian apakah sudah tidak 0 per 0. Kalau sudah 0 tidak 0 per 0 berarti dia sudah selesai. Itulah hasilnya. Supaya lebih mudah, mari kita langsung gunakan itu. Limit x mendekati 0 untuk sin x per x sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusikan nilai x-nya, sin 0, 0. Kemudian x-nya juga 0, berarti 0 per 0. Ini berarti harus diturunkan. Kita turunkan sekarang. Ya, sin x itu turunannya adalah cos x. Sedangkan x turunannya adalah 1. Maka kemudian kita substitusikan, ya, x-nya. X-nya kita substitusikan cos 0, ya. Cos 0 itu berapa? Cos 0 ini sama dengan 1, ya. Ini 0, cos 0 sama dengan 1 dan 1 ini 1. 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga terbukti limit x mendekati 0 untuk sin x per x sama dengan 1. Gampang, ya. Oke, berikutnya untuk cara membuktikan limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1 dengan cara mendekatan luas segitiga dan juring. Dari gambar ini kita lihat ini, ya. Ini kita lihat ini. Ini misalkan segitiga OAB dan segitiga OAD. Ada dua segitiga. Sekarang kita berfokus, sedangkan di sini ada sudut x-nya, ya. Jadi di sini sudut x-nya. Oke, kita sekarang berfokus kepada segitiga OAB. OAB. OAB ini di sini tadi ada sudutnya sudut X, ya. Jadi sin X-nya itu adalah bisa kita lihat. Sin X berarti kan BC ini, ya. Tingginya kan BC ini. Kalau segitiga OAB, garis tingginya BC, BC per OB, ya. Sedangkan OB-nya 1. Misalkan ini OB-nya sama dengan 1, maka sin X sama dengan BC, ya. Sin X-nya ini sin X sama dengan BC. Berikutnya kalau kita lihat segitiga OAD. OAD, ya. Kalau kita cari tan X-nya, tan X itu adalah depan ini, sampingnya ini berarti AD per OA. Ya, AD per OA. Sedangkan OA-nya 1, maka tan X-nya sama dengan AD. Jadi kita dapat di sini sin X-nya BC dan tan X-nya adalah AD. Ini. Berikutnya. Dari gambar ini kemudian ada terlihat 3 luas daerah, yaitu 2 segitiga dan 1 juring. Mana 2 segitiganya? 2 segitiga OAB dan segitiga OAD. Sedangkan juringnya adalah OAB juga. Oke, supaya lebih jelasnya nih saya uraikan satu persatu gambarnya ini. Segitiga OAB, kemudian juring OAB ini kuning ini, kemudian segitiga OAD. Ini segitiga, juring dan segitiga. Nah, kita sekarang lihat luasnya. Untuk luas segitiga OAB. OAB itu adalah ini kan OAB dan luas juring OAB. Kita tahu juring OAB kan lebih luas daripada segitiga OAB. Sedangkan luas juring OAB itu lebih sempit.
dari luas segitiga OAD, atau luas segitiga OAD lebih luas dari juring OAB. Sehingga kita bisa lihat kalau kita cari luasnya masing-masing, luas segitiga OAB adalah setengah dari OA dikali BC ya, BC-nya garis tinggi tadi. Kemudian luas juring OAB adalah, ini sudutnya E kan, E per 2pi dikali dengan PR kuadrat. Kemudian luas segitiga OAD adalah setengah alasnya OA, tingginya adalah AD. Oke, jadi dengan demikian kemudian kita bisa cari sin B-nya. BC tadi kan sin X ya. Jadi OA-nya 1, jadi 1 kali setengah dikali 1 kali sin X. Lebih kecil dari ini luas ini X per 2pi per PR kuadrat. Ini kan pi ya, bisa hilang pi per pi-nya. Kemudian 1 dikali X kuadrat, jadi tinggal nanti X per 2 ya. Kemudian ini setengah dari OA-nya 1, AD-nya tan X. Ya, kita bisa lihat di sini setengah sin X lebih kecil dari X per 2, lebih kecil dari ini setengah tan X. Kemudian kalau keduanya kita kalikan dengan angka 2 ya, kita kalikan 2. Hasilnya adalah sini sin X ya kan, tadi di sini ini menjadi sin X kali X, sin X lebih kecil dari tan X. Nih hasilnya ya. Terus kemudian jika dikalikan dengan sin X ya, dikalikan dengan sin X dikali dengan per sin X, maaf, sepersin X atau sepersin X, maka dapatnya 1. Sedangkan X per sin X tetap X per sin X, kemudian 1 per cos X ini kan jika di kemudian 1 per X ini kan tan ya, tan itu sin per cos ya. Sin per cos ini dikali sin X, 1 per sin X, maka tinggal 1 per cos X. Nah, kalau kemudian kita balik ya, ini kita balik dari asalnya X per sin X menjadi sin X per X. Ini 1 dibalik tetap 1. Ini asalnya 1 per cos X menjadi cos X. Maka lambangnya juga menjadi lebih besar ini kan ya. Asalnya lebih kecil menjadi lebih besar. Maka kemudian kita cari limitnya. Limit X, ini X mendekati 0 untuk 1 tetap 1 kan ya. Kemudian kalau limit X mendekati 0 untuk sin X per X ini berarti kan berapa di sini kita cari. Sedangkan limit X mendekati 0 untuk cos X itu adalah 1 untuk cos 1. Di sini ada 1 di 1. Kalau kita baca di sini 1 lebih besar, atau kita dari tengah sini sin X per X ini adalah lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 1. Coba bayangkan berapa angka yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 1. Tidak ada toh, ya 1 itu sendiri. Berarti dengan demikian limit X mendekati 0, sin X per X adalah 1. Karena tidak ada angka yang lebih besar dari 1 tetapi lebih kecil dari 1. Ya tetap 1 itu sendiri. Sehingga terbukti limit X mendekati 0 untuk fungsi sin X per X adalah 1. Oke ya. Nih, demikian ini pembuktiannya ada 2 tadi dengan turunan dan kemudian ada pendekatan segitiga dan juring. Tuh, untuk berikutnya silahkan untuk memahami, tentukanlah untuk memahami tugas-tugas dan lebih memahami materi dan lebih jago, silahkan untuk mengerjakan tugas berikut. Ini tugas-tugasnya ini silahkan dibuat di portofolionya ya, ini di portofolionya. Limit X mendekati 0 untuk cos X per X, terus sampai kepada nomor 10 ya. Nomor 10 buatlah soal dan jawab sendiri limit fungsi sinus, kosinus dan tangen masing-masing 5 item supaya lebih jago. Kemudian apa tugasnya? Ya, tugasnya ini. Apa yang Anda ketahui tentang limit dengan bilangan natural atau limit dengan bilangan Euler? Nih ya, limit X mendekati 0 untuk 1 ditambah X pangkat seper X itu berapa? Atau ini limit X mendekati tak terhingga untuk fungsi 1 per 1 per X pangkat X itu berapa?
silahkan dibahas, boleh bekerja kelompok atau sendirian atau mencari sumber-sumber yang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.